Halo semuanya, selamat sore. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan Project Pathway, pengembangan website lelang atau auction online. Dengan saya sendiri, Marsha Manurung dengan NIM 11S23021 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi mengapa sih aplikasi lelang? Jadi pasar online sekarang itu semakin berkembang dan sistem melelang online itu menjadi cara yang efektif bagi individu atau perusahaan untuk membeli dan menjual barang secara kompetitif. Tujuannya itu adalah untuk membuat sebuah platform yang memudahkan pengguna untuk membuat lelang, memberi tawaran dan mengelola lelang secara efisien. Jadi kita masuk ke base URL. Jadi aplikasi ini tuh berinteraksi langsung dengan API yang ada pada modul atau yang dikasih sama Bang Abdul. Jadi base URL untuk API ini adalah http open .api.delcom.org API string v1. Jadi API ini itu akan mendukung berbagai fitur mulai dari membuat lelang, memperbarui data lelang, menambah tawaran dan bahkan menghapus lelang atau tawaran yang sudah tidak diinginkan. Artinya itu jadi API yang akan pakai ini akan menghubungkan satu sama lain. Selanjutnya ada keamanan dan autentikasi. Jadi data dan transaksi penggunaan terjamin dengan menggunakan HTTPS untuk semua komunikasi data serta menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk mengintegrasi pengguna yang berinteraksi dengan API yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita masuk ke overview fitur website. Pertama itu ada add new occasion, kedua ada change cover occasion, ketiga ada update action, keempat ada get all action, kelima ada detail action, keenam ada delete action, ketujuh ada add bit, dan yang terakhir ada delete bit. Oke, yang pertama kita masuk ke add new action. Jadi ini tuh untuk menambahkan lelang baru menggunakan endpoint action. Jadi pengguna dapat mengisi informasi seperti judul, deskripsi, harga mulai dari bid awal sampai harga tertinggi, tanggal penutupan dan gambar sampel lelang atau cover lelangnya. Jadi, data ini akan diterima dalam format form data dan langsung diproses oleh backend untuk menambahkan lelang ke dalam daftar. Atau di dalam aplikasi saya bisa kita lihat seperti ini. Jadi, dia itu tambah lelang kan seperti tadi judul, deskripsi, harga awal atau bid awal, close at atau lelang itu akan close di tanggal berapa, dan pastinya cover. Kita menambahkan foto atau hasil produk yang ingin kita lelang. Fitur yang kedua ada change cover option. Jadi, jika pengguna ingin mengganti gambar sampel lelang, mereka dapat menggunakan endpoint post action ID cover. Jadi, ini tuh memungkinkan pemilik lelang untuk memperbarui tampilan gambar sampel tanpa mengubah informasi lainnya. Contohnya gini, kita akan masuk ke sesi edit lelang yang hanya bisa digunakan oleh pemilik user atau pemilik akun lelang tersebut. Di saya sendiri kan nama lelang saya Auction Marsha kan. Berarti yang pemilik ini tuh saya sendiri, hanya saya sendiri yang dapat mengedit lelang saya. Jadi di sini dibuat tadi bahwa pemilik lelang untuk memperbaharui tampilan gambar sampel tanpa mengubah informasi lainnya. Contohnya, saya sudah melelang, saya melelang Paul dengan deskripsi Wakahim Himasti dengan eh bid awalnya itu 7, dia tuh close di tanggal 13 bulan 10 2025 di jam 8 lewat 58 pagi. Jadi saya ingin mengubah tampilan atau sampul pada gambar Paul dengan mengubah cover ini. Jadi informasi yang saya dapat atau yang saya buat sebelumnya itu tidak akan berubah karena saya hanya mengubah covernya doang. Selanjutnya, fitur selanjutnya itu ada get all action. Jadi endpoint untuk get atau action ini akan menampilkan semua lelang yang tersisa di platform. Dengan opsi filter seperti status lelang, ada dibuka, ditutup, dan lelang saya dan pencarian berdasarkan kata kunci atau judul atau deskripsi. Jadi bisa kita lihat di sini, tadi kan di Get All Action ini ada tampilan atau filter seperti dibuka, ditutup, dan lelang saya. Jadi ketika saya mengklik semua, semua akan tampil daftar lelang yang dibuat oleh saya dan
yang dibuat oleh teman saya yang mempunyai API yang sama. Selanjutnya ada filter dibuka, lelang yang dibuka sekarang, lelang ditutup, dan lelang saya atau lelang yang udah saya buat. Selanjutnya ada detail action. Jadi detail action ini untuk melihat detail lelang, saya menggunakan endpoint get action ID. Jadi endpoint ini akan memberikan informasi lengkap tentang lelang, termasuk daftar tawaran yang telah dibuat oleh orang-orang, harga awal, harga tertinggi saat ini, dan kapan lelang akan ditutup. Atau bisa kita lihat seperti berikut. Jadi ini adalah lelang yang dibuat oleh teman saya yang mempunyai API yang sama dengan saya. Jadi harga mulainya itu kan harganya itu 100, ditutup itu tanggal 30 bulan 11 2026 dengan tawaran tertinggi saat ini sudah mencapai 1.233 miliar 211 juta. Jadi ketika saya ingin menawar lelang ini, saya harus menawarnya itu di atas ini, di atas tawaran tertinggi saat ini. Jadi ketika saya ketekan tambah tawaran, saya akan menawarkan ini. Saya menawarkan 1.233 miliar 211 234 570. Jadi itu adalah harga tertinggi saat ini. Selanjutnya ada delete action. Jadi jika pemilik lelang memutuskan untuk menghapus lelang, mereka dapat menggunakan endpoint delete action ID yang dapat dilakukan oleh pemilik lelang atau admin. Atau kayak kalau saya punya akun ini kan akun lelang ini berarti hanya saya yang dapat mendelete atau hapus lelang yang udah saya buat. Contohnya kalau saya nggak jadi menjualnya atau apapun itu. Jadi lelang yang akan dihapus nanti akan hilang dari daftar dan tidak bisa dipulihkan kembali karena dia udah dihapus secara permanen. Selanjutnya ada add bid atau menambahkan tawaran. Jadi di sini saya juga menggunakan endpoint post action ID bids. Jadi pengguna itu dapat memasukkan tawaran yang lebih tinggi dari tawaran tertinggi saat ini. Jadi data tawaran ini akan diproses dan ditambahkan ke dalam daftar tawaran lelang. Atau bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah lelang yang sudah dibuat teman saya. Jadi ketika tawaran tertinggi saat ini kan ada di 755, 289, 683. Jadi ketika kita ingin meng-add bids atau menambahkan tawaran, kita harus membuatnya itu atau membuat tawaran lebih tinggi dari apa yang udah ada di sini. Tawaran tertinggi itu kan 755. Berarti kalau saya mau lelang, saya harus membuat 756 dan lainnya. Selanjutnya ada delete bid atau jika pengguna ingin menarik tawaran mereka. Jadi pengguna juga bisa menarik tawaran mereka dengan mengklik hapus tawaran yang ada pada website ini. Jadi jika pengguna ingin menarik tawaran mereka, mereka dapat menggunakan endpoint delete action ID bids atau bid ID. Jadi ini tuh untuk menghapus tawaran. Jadi dia akan secara langsung menghapus tawaran tertentu dari daftar tawaran yang ada. Contohnya seperti berikut. Ini kan ditawarkan kan 6 kan. Jadi jika saya menekan tombol ini, dia akan terhapus tawaran ini. Selanjutnya ada front end integrasi. Jadi semua fitur API ini terintegrasi langsung dengan front end yang udah kami buat. Jadi pengguna dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus lelang serta menambahkan tawaran. Jadi proses ini menggunakan teknologi seperti React.js dan Axios untuk mengirim permintaan ke server dan menampilkan hasil-hasil secara langsung. Ada keamanan API juga, jadi semua fitur API ini akan terintegrasi langsung dengan front end yang udah dijelaskan sebelumnya. Jadi pengguna dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus lelang serta menambahkan tawaran. Jadi proses ini akan menggunakan teknologi seperti React.js atau Axios untuk mengirim permintaan ke server dan menampilkan hasil secara langsung. Untuk demo atau flow-nya, jadi pertama itu pengguna dapat membuat lelang baru, pengguna menambah tawaran dan lelang ditutup dan tawaran tertinggi akan diterima. Atau kita bisa melihat seperti berikut. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan aplikasinya atau websitenya. Jadi pertama itu pastinya kita akan login ke websitenya. Jadi kalau tidak mempunyai akun, kita akan mendaftarnya dengan kita buat nama, email, dan password. Jadi jika sudah mempunyai akun, bisa langsung login.
Karena saya sudah pemilik akun tersebut, karena saya pemilik website ini, jadi saya bisa login dengan menggunakan akun saya, akun yang udah saya daftar. Oke, jadi saya akan memasukkan password saya. Kita klik masuk. Jadi dia akan pergi ke halaman utama dari website yang udah saya buat. Di sini ada Auction Marshal. Jadi website ini bernama Auction Marshal dengan profil saya di sini dan tombol logoutnya ada di sini. Jadi pertama kita masuk ke fiturnya dulu lah. Jadi di sini ada Auction, di sini ada Users. Jadi users ini adalah daftar pengguna yang udah masuk ke aplikasi ini karena kami kan satu API dengan yang kalau dengan teman-teman saya. Jadi semua users atau yang menggunakan API tersebut akan nampak di sini. Contohnya ini Hana Hutajulu, aku, Kokomo, Rido Papahan, Kyle dan lain-lain. Ada profil juga. Jadi profil di sini tuh berguna untuk mengedit atau ganti password atau untuk menambah foto profil. Jadi ini kan profil saya kan Marshall M dengan marshall@gmail.com. Jadi ketika saya ingin mengganti password, saya akan membuat password lama saya di sini dan membuat password baru, kemudian klik ubah password. Selanjutnya kita masuk ke halaman utamanya. Jadi di sini ada judul. Jadi kita mencari judul itu sesuai nama atau judul apa yang akan kita cari. Contohnya lelang wanted dan lain-lain. Terus ada juga tombol cari, ada juga tombol reset untuk memperbarui halaman. Terus di sini ada juga tombol untuk membuat lelang. Contohnya kalau kita ingin membuat lelang, eh, contohnya kita ingin membuat lelang foto lah, foto. Terus deskripsinya foto yang sangat indah. Ini adalah bit awalnya itu yang sudah saya jelaskan. Jadi contohnya kita membit awal atau membuka lelangnya itu 4 perak. Kita buat tanggal close ad-nya di tanggal 15 jam 15 Oktober di jam 7:25. Di sini ada PM atau IM. Kita buatnya PM. Kita membuat covernya atau choose file. Tadi kan kita mau lelang foto kan. Contohnya kalau kita ingin melelang foto UGM ini. Kita buat, terus kita tambahkan lelang. Oke, jadi ini akan berhasil menambahkan data dan lelang saya akan keluar. Nah, jadi lelang saya akan keluar foto UGM yang sangat indah. Jadi tawaran tertingginya itu 4. Kenapa? Karena saya membukanya itu di harga 4 dan belum ada yang membid. Jadi contohnya kalau ingin menambahkan bid, kenapa dia langsung 5? Karena kita nggak bisa lagi menawar 4. Karena kan kalau kita meng-add bid itu harus di atas tawaran tertinggi kan. Contohnya kita buat ini. Oh, oke. Dia akan keluar tidak dapat memberikan tawaran untuk lelang sendiri. Kenapa? Karena saya adalah pembuat lelang tersebut. Oke, kita masuk ke lelang yang lain aja. Contohnya, kita akan melelang Sitian ada di sini. Jadi harga tertinggi saat ini ada di 67 perak. Pastinya kalau kita ingin menambah bid, dia akan otomatis ke 68. Kenapa? Karena dia berada di tawaran tertinggi. Contohnya kita mau membid Sitian itu seharga 68 perak, dia akan berhasil memberikan lelang pada lelang ini. Kita lihat tadi ya lelang kita ya. Yes, sudah masuk 68 dibuat tanggal 12 bulan 10 2025 dengan di jam sekarang. Pas kan di jamnya. Kalau kita ingin menghapus lelang, kita hanya mengklik ini. Jadi dia akan terhapus. Tawaran kita akan terhapus. Selanjutnya kita masuk ke lelang saya. Jadi di sini ada saya mau punya lelang kan, yang udah saya lelang tadi kan. Contohnya saya ingin mengedit lelang ini. Saya ingin mengubah covernya doang. Kan tadi saya sudah membilang kan ada.
update cover atau di sini saya ingin mengubah covernya doang tanpa mengubah deskripsinya. Saya ubah cover, saya memilih yang lain. Tadi kan foto UGM kan. Sekarang contohnya saya memilih foto ini, IF23. Kita simpan perubahan. Dia akan secara langsung berhasil mengubah cover atau bisa kita lihat ya. Nah, tadi kan ini kan foto UGM tadi menjadi IF23. Jadi di sini juga aku tadi ada fitur hapus kan, hapus lelang kan. Oke, kita tinggal klik hapus, maka lelang saya akan terhapus secara sendiri ketika kita membuatnya. Jadi ini adalah semua lelang yang udah dibuat sama teman saya. Jadi ketika saya ini ada tombol logout, ini juga berfungsi. Contohnya kita ingin mendaftar namanya Aaron at gmail.com. Masukkan kata sandinya itu harus 6. Ini kurang at gmail.com. Kita buat kata sandinya itu harus 6 huruf atau angka. Oke, karena sudah ada kita masuk ke akunnya. Kita masuk ke akunku terlebih dahulu yang tadi. Nah, ini tampilan lelang saya yang sudah saya buat. Oke.